Selamat pagi Pak Lugi, nama saya Christopher Johan dari Fembus B, dan pada malam ini saya akan mempresentasikan tentang AFL 1, yaitu relasi, performa, dan konstitusi keluarga. Yang pertama adalah timeline perusahaan. Semua dimulai pada tahun 1977, di mana ayah saya setelah lulus SMA, dia langsung kerja di perusahaan paman saya yang di Surabaya, yang sama-sama bergerak di bidang spare part mesin diesel. Ayah saya bekerja di papan saya selama 5 tahun dari 1977 sampai 1982. Setelah mendapat experience yang cukup, pada tahun 1982, ayah saya membuka toko pertamanya dengan menyewa tempat di Jalan Samudra. Toko pertama ini akan berjalan selama 5 tahun dari 1982 sampai 1987. Dan dari tahun 1987 sampai sekarang, ayah saya membeli toko di Jalan Raden Saleh. Dan bisnis saya masih berjalan di sana sampai sekarang. Pada tahun 2001, ayah saya mulai menjual merek sendiri, yaitu merek NRT, dengan cara pesan produk dari Cina melalui makelar, di mana produk dari Cina itu akan dimerki sendiri, yaitu merek NRC. Kami masih menjual merek NRC sampai sekarang. Dan yang terakhir, pada tahun 2006, ayah saya membeli gudang baru di Margomulyo. Dan gudang itu masih digunakan dalam bisnis ini sampai sekarang. Kedua adalah foto yang terkait. Di foto yang pertama itu adalah foto saya di tengah, ada ibu saya di sebelah kiri, dan ada kakak saya kedua di sebelah kanan. Ketiga dari kita adalah 3 orang yang akan berkontribusi dalam menjalankan family business ini. Foto kedua di sebelah kanan atas adalah foto toko saya di Jalan Raden Saleh, Samudra Diesel, dan yang di bawah kanan adalah foto gudang saya di Margomulyo. Kemudian bagaimana sih cara awal mula ayah saya mendirikan bisnis ini? Orang-orang yang terlibat dalam membangun bisnis ini adalah ayah saya, Poyanto Johan sendirian, yang membangun bisnis ini dari awal merintis sampai sekarang. Kakek saya juga terlibat sedikit dalam membangun bisnis ini karena ialah yang memberikan uang modal untuk ayah saya yang membuat ayah saya bisa merintis perusahaan ini. Uang modal itu sudah lama dikembalikan ke kakek saya. Yang kedua adalah menghadapi krisis. Saat pertama buka, masih belum ada banyak pelanggan, dan nama Samudra Diesel masih belum dikenal di kalangan spare part diesel di Surabaya. Oleh karena itu, ayah saya harus sangat irit dalam hal-hal seperti kehidupan sehari-hari, agar bisa membayar uang sewa toko, dan agar perusahaan ini bisa jalan tanpa bangkrut. Dan selama bertahun-tahun irit dan terus menabung, akhirnya ayah saya bisa membesarkan bisnis ini dan membeli ruko tetap di Jalan Raden Saleh. Dan yang ketiga adalah cara mendapat kepercayaan. Untuk mendapat kepercayaan dari customer, ayah saya selalu menjual barang-barang yang berkualitas, mengirim barang yang sesuai permintaan customer, dan selalu jujur ke customer, tidak mencoba untuk meliciki customer. Dan cara mendapat kepercayaan dari supplier, ayah saya selalu mencoba untuk membayar tepat waktu dan selalu sopan dan saling menghormati supplier. Yang berikutnya adalah genogram Fembus saya. Dari foto di depan ini, kami bisa melihat bahwa ya di paling atas ada ayah dan ibu saya, Poyanto Johan dan Mary Johan. Mereka berdua mempunyai 3 anak, Evelyn Johan, kakak pertama, Fiona Johan, kakak kedua, dan saya, Christopher Johan, anak terakhir. Kedua kakak saya sudah menikah, dan kakak saya yang pertama sudah memiliki anak yang bernama Everly. Dari genogram ini, kamu bisa melihat bahwa semua anggota keluarga saya memiliki hubungan yang baik dengan satu sama lain. Orang tua saya saling menyayangi walaupun ayah saya sudah meninggal. Dan kedua kakak saya juga memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya. Saya sendiri memiliki hubungan yang baik dengan kedua kakak saya, ibu saya, dan juga kakak ipar saya. Yang akan terlibat dalam Fembus ini adalah saya, ibu saya, dan kakak kedua saya. Dan saya sendiri memiliki hubungan yang baik dengan ibu saya dan kakak saya yang kedua. Berikutnya adalah visi dan target dari Fembus ini untuk 10-15 tahun yang ke depan. Yang pertama adalah untuk menambah inventory. Kami mau menambah stok barang yang sudah dijual dan juga menambah
membesarkan produk portfolio kami dengan cara menjual barang-barang yang belum kami jual. Kami bisa melihat bahwa goal ini sudah tercapai atau belum dengan melihat jika memenuhi dengan hal-hal seperti memenuhi gudang, menambah sales, menambah karyawan, dan meningkatkan dalam omset. Jika hal-hal ini terpenuhi, maka kami bisa tahu bahwa kita sekarang lagi di jalan yang benar atau bahkan goal ini sudah kami tercapai. Yang kedua adalah meningkatkan persentase penjualan merek sendiri. Jadi penjualan merek sendiri, yaitu merek energi, menghasilkan keuntungan bersih yang paling besar. Dan dengan cara meningkatkan penjualan merek energi, otomatis persentase omset bersih kami juga akan meningkat. Nah, kami bisa meningkatkan penjualan merek energi dengan cara pesan lebih banyak variasi produk dari Cina dan memasarkan merek energi ke lebih banyak orang. Kamu bisa tahu jika kami berhasil achieve goal ini dengan melihat peningkatan dan penjualan merek energi dan juga peningkatan persentase omset bersih. Dan yang terakhir adalah ekspansi ke kota lain. Spare diesel akan banyak dicari di kota-kota perikanan seperti Kepulauan Maluku dan juga NTT. Jika merek energi kami bisa menembus pasaran di sana, akan sangat menguntungkan bagi kami. Kamu bisa mengachieve goal ini dengan cara membuka cabang di tempat berpotensial, kerjasama dengan pengusaha di tempat tersebut, dan juga menjadi supplier terbesar di suatu tempat yang berpotensial seperti NTT atau Kepulauan Maluku. Berikutnya adalah nilai dan keyakinan yang sudah didoktrin ke saya oleh keluarga saya, yaitu jangan pernah lupa atau telat membayar hutang meskipun cuma uang kecil. Hal ini selalu diulang-ulang oleh ibu saya, dan ia selalu mengajarkan saya, jika saya menghutang ke teman saya, meskipun itu cuma uang kecil, 10.000, 15.000, saya harus mempunyai integritas dan kewajiban untuk membayar hutang itu. Karena attitude ini akan terreflect di bagaimana cara kita menjalankan bisnis keluarga. Jika kami bisa membayar hutang dengan baik, maka kamu bisa dipercayai dengan supplier, bisa dipercayai dengan stakeholder, dan lain-lain. Yang kedua adalah sering berkumpul dengan keluarga. Setiap minggu kami mengusahakan keluarga besar kami untuk berkumpul dan makan bersama. Meskipun kedua kakak saya sudah menikah, kami tetap berusaha untuk meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Dan yang terakhir adalah kerja keras. Jika kami sudah terjun dalam bisnis keluarga, kami harus punya rasa tanggung jawab yang besar. Dan selalu kerja keras, dan juga jangan malas-malasan, atau jangan bolos, atau jangan datang telat ke kantor, meskipun kami sudah menjadi bos di kantor itu. Berikutnya adalah struktur dari Fembus saya. Yang pertama adalah ayah saya, Banto Johan, yang merupakan founder dari Fembus ini. Berikutnya adalah Mary Johan, ibu saya, yang menjadi CFO dari sini. Kakak saya, Fiona Johan, yang berperan sebagai COO dan sekaligus CMO dari sini. Dan saya, saat saya join ke Family Business ini, saya akan menjadi COO. Setiap anggota keluarga memiliki bidang masing-masing, namun masih tetap membantu satu sama lain. Dan sampai sekarang masih belum ada anggota non-keluarga inti yang terlibat dalam perusahaan ini. Kemudian adalah identitas dan reputasi. Cara kami menjaga reputasi Family Business ini di mata supplier, pembeli, dan juga stakeholder. Untuk menjaga reputasi di mata supplier, kami selalu membayar utang dengan tepat waktu, atau bahkan sebelum jatuh tempo. Kami juga akan saling menghormati dan tidak merumitkan transaksi atau negosiasi bisnis. Untuk menjaga reputasi untuk pembeli, kami selalu mengirim barang-barang ke pembeli tepat waktu, menjual barang berkualitas tinggi, tidak meliciki pembeli, dan juga menjual barang yang sesuai dengan standar mereka. Selain itu, kami juga memberikan bonus kepada customer yang besar, seperti TV atau hadiah lainnya, biasanya pada akhir tahun. Untuk stakeholder, kami selalu membayar gaji karyawan tepat waktu. Kami tahu bahwa karyawan juga sangat memerlukan gaji untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membayar gaji tepat waktu, dan karyawan sebaliknya mempunyai tanggung jawab yang untuk
bekerja sesuai dengan standar perusahaan. Dan yang terakhir adalah norma, kesepakatan, dan aturan dari family business ini. Untuk keluarga, hal-hal yang boleh dilakukan adalah meminjam uang dari perusahaan dengan alasan yang valid, pesan barang dari supplier baru, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan perusahaan. Untuk keluarga, hal yang tidak boleh dilakukan adalah meminjam uang perusahaan tanpa pengetahuan anggota keluarga yang lain, tidak masuk atau telat datang ke kantor, dan juga menggunakan uang perusahaan bagi kegiatan buruk seperti berjudi. Untuk non-keluarga, hal-hal yang bisa dilakukan adalah untuk karyawan, mereka boleh meminjam uang dari perusahaan yang tentunya akan dibayar kembali di keesokan hari. Untuk customer, mereka boleh meminta diskon atau potongan harga yang masuk akal. Dan untuk supplier, jika mereka telat mengirim barang karena ada alasan yang dapat diterima, itu masih nggak apa. Seperti kapan hari itu, saat pesan dari supplier di Cina, itu gara-gara ada typhoon di Cina, mereka telat mengirim barang 2 minggu. Nah, itu alasan yang masuk akal, jadi kami juga bisa menerima. Untuk non-keluarga, hal-hal yang tidak perlu dilakukan adalah untuk karyawan, korupsi uang perusahaan, dan tidak memenuhi standar perusahaan. Untuk customer adalah hal-hal seperti tidak atau telat membayar hutang, dan untuk supplier adalah hal-hal seperti tidak mengirim barang yang sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Itu saja untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Mary Johan, mama dari Christopher Johan. Di sini saya akan sedikit memberi masukan dengan apa yang sudah ditulis sama Christopher. Setelah saya baca dan saya pelajarin apa yang Christopher tulis di sini, kurang lebih sudah sesuai semua apa yang dia petik dan apa yang dia mengerti dari bisnis keluarga ini. Intinya ke depan saya berharap Christopher bisa menjadi sosok yang sukses, yang berhasil untuk masa depan Christopher, dan tetap jadi pribadi yang baik. Saya berharap nilai-nilai yang sudah dia dapatkan dari orang tuanya, terlebih mungkin dari papanya yang sudah almarhum, tetap nilai-nilai itu ada di dalam diri Christopher. Saya cuman sebagai orang tua, sebagai single parent, cuman bisa berharap dan berdoa Christopher bisa jadi pribadi yang baik, jadi anak yang baik, dan ke depan dia dapat meneruskan usaha yang telah dirintis oleh papanya. Itu aja mungkin sedikit masukan dari saya.